materi tonight? Belum ada. Oke. Alright, sebelum kita ke materi uh, yang baru, we shall continue to uh, discuss about sentences. Kalau memang nanti ada materi yang baru, mungkin dari materi ini dulu. I'll share my screen. Di situ sudah terlihat recordnya sudah jalan ya. Udah. Alright. As usual, I will share my screen. This is still about sentences and we try to pronounce ya. Kalau pronounce berarti I ask you to read and then I listen. Kalau sudah benar, kalau sudah if you have pronounced well, so we go on to the next sentences, right? Kalau sudah benar pelafalannya berarti sudah oke. Okay. All right. So last week we studied. This is still about sentences, and yeah, I will make it bigger. Sorry. A. Okay. Yeah. Could you please read out loud from number this one? Okay. We only receive payment in cash. Okay. Receive. Receive ya. Receive. I-nya nih agak panjang yang terakhir. Receive. Receive. Okay. Receive. Receive Receive. We only receive payment in in cash. cash. Okay. In bahasa Indonesia, can you translate? Kami hanya menerima pembayaran cash ya. Yes, that's correct. Receive. Ya. Hmm. Jadi kalau Receive. ada re, biasanya re ini di depan itu re. Biasanya sih Hmm. kalau ini memang kata dasarnya receive ya. Coba kalau ini Kak, ini bacanya apa? Read. Ini artinya kan membaca. Hmm. Nah, untuk biar banyak kosakatanya, kalau ada kata coba baca lagi deh. Please read. Jadi ada re-nya. Jadi Read. iya, membaca kembali. Artinya kalau ada di depan kata kerja dasar itunya kembali. Artinya mengulang, reread, membaca kembali. Replay gitu ya. Iya, contohnya play. Nah, replay mengulang kembali permainannya. Artinya tampilannya diulang kembali. Oh ya, misalkan saya lihat itu replay tapi nggak ada huruf E-nya itu. Jadi ini samakah artinya? Contohnya Atau memang dia penulisannya kurang E? kurang E. Misalnya Coba, misalnya apa? ya waktu itu tidak ada pengulangan gitu. Times is no replay gitu. Tapi nggak ada Oh, huruf A-nya gitu. time is No replay. no replay. Ini maksudnya Ah, replay yang seperti ini. iya. Apa Oh, beda sama yang di atas itu? beda. Kalau ini artinya apa ya? Kata dasarnya di sini bukan play ya. Memang ini sudah kata dasarnya kali reply. Coba ini kalau kakak terjemahkan apa nih reply? Waktu nggak bisa diulang ya? Atau gimana? Nah itu dia saja. Time is no reply ya Replay. ya waktu tak bisa diulang kembali karena waktu terus berjalan kan? Hmm, Iya, jadi ini kata dasarnya memang bukan reply, artinya kalau reply ini kan membalas nih, artinya I will reply your letter. Artinya ini kata dasarnya ini artinya membalas. Kalau di bahasa surat ini reply. replay. Jadi artinya ini reply bukan replay. Reply. Ini kan biasanya di bahasa surat ya. Hmm, Iya, kalau ini memang ini apa idiomatis ya, artinya tidak bisa diterjemahkan kata per kata. Artinya waktu tidak ada balasan, artinya tidak terulang.
Waktu akan terus berjalan gitu. Jadi kalau terjemahin waktu itu tidak ada pengulangan itu benar ya? Iya, waktu itu tak akan terulang artinya. Oh, jadi beda sama yang di atas ya, Beda, replay. kalau ini play kan pakai A. Nah, Kalau ini reply bacanya. reply. Iya. Tapi biasanya memang kalau ini kan bahasanya idiomatic, artinya waktu akan terus berjalan, artinya waktu takkan terulang kembali gitu ya. Hmm. Kalau diterjemahkan kata per kata sih, waktu tidak ada, waktu tak akan berbalas, artinya tidak akan kembali ya. Tidak ada balasannya, artinya terus gitu. Nah, ini idiomatic dia. Idiom artinya hidden meaning dia. Tidak bisa diterjemahkan kata per kata. Nah, kalau ini di atas memang artinya pertama kan arti dasarnya kan bermain ya. Artinya bermain kembali atau dimainkan kembali. Nah, ini bacanya reply. Kalau ini replay, dari bunyinya juga berbeda ya. Play sama play ya. Iya, ini reply. Ya, kalau ini replay, kata dasarnya memang dia play. Ya, kalau ini memang sudah satu kata seperti di atas receive. Ini bukan kata dasarnya sieve, bukan. Memang ini sudah satu kata receive gitu. Nah, banyak memang kata kerja yang memang ri-nya mengulang kata dasarnya. Contohnya yang tadi read, membaca, reread, membaca kembali. Write, menulis, menulis ulang berarti rewrite gitu. Do, kalau do kan artinya kan melakukan ya. Kalau redo, Hmm. kalau redo artinya membatalkan, malah negatifnya. Hmm. Redo, Bukan mengulang ya. bukan gitu. Ya. Hmm. Oke, Redo itu membatalkan. iya membatalkan. Sama cancel itu sama juga. Ya, tapi biasanya cancel itu untuk di bahasa, tapi di bahasa komputer juga redo itu sering kok saya lihat di komputer yang jadul ya. Kalau sekarang Hmm. cancel, kalau zaman dulu yang pakai disket gede itu malah redo. Ya kan? Contohnya try, mengulang kembali, misalkan koneksinya kan retry, ya kan? Try, retry. Pernah nggak kakak misalkan koneksinya error, terus ada tulisan retry, artinya connect kembali gitu. Ya, misalkan ini juga connect, connect, artinya coba nyambungkan kembali berarti reconnect. Di-connect. Iya, jadi dari sini kita banyak belajar kosakata. Artinya artinya melakukan kembali kata kerja dasar. Hmm. Oke. Nah, sedangkan yang receive ini memang sudah kata dasarnya receive. Ya, saya tadi hanya menjelaskan ketika kakak nanti ada riri seperti ini, coba lihat. Oh, kalau kata dasarnya kakak tahu read, oh ini pasti reread membaca kembali nih, gitu. Pasti kita bermain-main nanti dengan, oh ini bisa nggak ya? Sedangkan ini receive, apakah kata dasarnya shift? Oh, nggak ada kata dasar shift. Memang ini kata dasarnya memang receive, gitu. Oke. Nah, dari sini kita belajar memahami kosakata. Kalau di pelajaran bahasa tuh eh, apa namanya morfologi ya, pembentukan kosakata. Bahasa Indonesia kan juga seperti itu ya. Contohnya makan, ya kan? Memakan. Kalau kata bendanya makanan, gitu ya. Nah, jadi ketika di bahasa Indonesia ada akhiran-akhiran an di belakang kata kerja itu pasti akan menjadi kata benda ya gitu. Biasanya kata benda ciri-cirinya di bahasa Indonesia ada akhiran an, biasanya ada ke ya, tambah ini tambahan. Nah, ketika mengajar bahasa Indonesia ke orang asing tuh sama aja ketika kita mengajar bahasa Inggris ke orang Indonesia. Jadi mereka juga ketika belajar bahasa Indonesia ya seperti ini kita ajari gitu. Gitu.
Okay, we go on to the second sentence. Can you read, please? Your cat does not support this type of Kemarin apa itu? UR bacanya apa, Kak? R URIN er R er R er. R Berarti purchase. berapa? Per. Jadi bacanya purchase. Purchase. Kalau di perkantoran kalau dibilang purchasing apa, Kak? Purchasing. Atau kita bilang bagian apa tuh purchasing? Kurang paham ini saya. Pembelian ya, bagian pembelian. Oh, Oh iya. Kalau di kantor tuh ada namanya bagian purchasing, tax, ada accounting. Accounting kan tax itu bagian pajak gitu ya. iya, account kan artinya menjumlah atau menghitung, berarti sehubungan dengan keuangan ya, accounting. Nah, purchase memang ini kata dasarnya artinya membeli, purchase. Tapi di sini posisinya sebagai kata benda. Jadi artinya di sini kalau diterjemahkan satu persatu sih, kartu Anda tidak mendukung jenis pembelian ini. Artinya berarti kartu ini berarti tidak bisa digunakan untuk pembelian barang tertentu gitu. Oke. Your card does not support this type of purchase. Oke, kata purchase berarti kakak tadi masih belum tahu ya. Nah, tambah lagi kan kosakata baru purchase. Purchase. Per- Iya. Ini biasanya dipakai untuk bidang-bidang perusahaan. Kalau kata dasarnya sih buy ya, membeli ya. Ya, ini juga sama artinya dengan purchase. Tapi ini purchase ini biasanya digunakan untuk bahasa-bahasa di bisnis. Ya, purchase. Oke. Oke, di sini nggak ada nomornya. Can you read out loud, please? Yang mana? Nggak apa-apa, kakak kalau mau pergi ke sebentar nggak Oh, apa-apa. enggak. Oh, Enggak. oh. Lagi Siapa liatin tahu, pintu ditutup nggak dingin soalnya. siapa tahu ada teman minta sesuatu gitu. Oke, this one tadi sudah ya, sama aja. Your card does not. Ini beda artinya. Can you read out loud, please? Your card does not have apa nih? Sufficient. Sufficient funds for this transition. Artinya apa, Kak? Oh, nggak tahu ini. Nah, ini kartu Anda ini kan does not, Ah, kemarin kita belajar menidakkan kan? Kenapa ah, pakai does? Kenapa tidak do? Your card kan satu ya. Jadi your card does not have apa kemarin kan? tidak punya, Iya punya, berarti mempunyai. kalau diterjemahkan kartumu tidak punya cukup dana untuk transaksi ini. Artinya kurang uangnya di dalam kartunya ya. Ini Misalkan sufficient itu dana ya. ini funds dana, sufficient Ah, itu kata sifat. Coba Kak, ini belajar kosakata juga kita. Sufficient artinya cukup. Oke, sama dengan sufficient itu kalau bahasa dasarnya tuh enough, bahasa sehari-hari kita. ah. Tapi kalau Tadi di dunia bisnis atau dunia yang lebih formal, biasa kita pakai sufficient karena untuk menidakkannya kita insufficient ya. enough. Insufficient. Insufficient ini menidakkan artinya tidak cukup Hmm, gitu. Nah, kosakata juga banyak yang pakai in untuk menidakkan ya. In contohnya in effective, efektif artinya efektif ya, hemat waktu ya, ya efektif ya, efektif. Kalau tidak efektif berarti in efektif. iya ineffective gitu, Oh. ineffective. Jadi apa namanya awalan in itu artinya menidakkan kata sifat tersebut. Oke, effective, ineffective, correct. Nah, ini kan biasanya kita kalau kemarin tes di sekolah ada namanya correct dan
Correct. correct ya. Benar dan tidak benar. Nah, Gitu. Effective, efficient, inefficient, ya efficient, effective, correct, incorrect. Jadi eh, awalan in ya itu menidakkan kata sifat yang di depannya. Efektif, efektif, ya. Inefektif berarti tidak efektif. Correct, benar, berarti tidak benar, incorrect. Gitu. Nah, selain in juga banyak, Kak. Ketika kita belajar bahasa Inggris dulu untuk memperbanyak kosakata, biasanya saya belajar yang seperti ini. Contohnya selain in ada this. Biasanya ini this ini digunakan untuk kata kerja. Contohnya kemarin apa, Kak? Contohnya like menjadi dislike. dislike. Kalau disclaimer itu apa? Iya, claim itu artinya itu apa ya? Disclaimer itu kakak taunya apa? Kalau ini biasanya tergantung konteksnya juga. Claim artinya kan me, apa ya? Claim apa ya? Claim, mengklaim. Claim itu apa ya? Iya, kita kan sudah terbiasa jadi lupa kata dasarnya ya. Coba claim ya. Jadi apa disclaim? Disclaim. Disclaimer gitu. Oke, claim menuntut kali ya atau meminta ganti rugi ya. Apa? Kakak sepengetahuannya bahasa sehari-hari claim itu apa? Ini kan di kantor Klaim biasanya. itu biasanya mengklaim gitu ya. Iya Apa? sudah mengklaim bisa ya. Tapi kata dasarnya ada tuh. Artinya saya akan mengklaim menuntut kalau nggak salah ya, menuntut kalau nggak menggugat ya. Itu kan kita mengklaim berarti menuntut sesuatu ya. Biasanya kita misalkan eh apa ya? Mengaku gitu ya. Klaim. Iya, bukan mengakui sih mengklaim itu berarti Misalkan kayaknya kalau kalimatnya dia mengklaim ini itu punya dia atau apa gitu kan. iya, berarti karena terjadi sesuatu orang mengakui sesuatu itu barang dia, kita mengklaim artinya bukan menuntut tapi menggugat jatuhnya ya. Menggugat. Iya, menggugat itu berarti itu bukan milik mereka tapi ini punya saya mengklaim. Ya, boleh sih menuntut, boleh menuntut itu hak kita, ya, mengklaim. Misalnya kalau kita mengklaim uang itu kan menuntut hak kita ya. Hmm. Iya, sudah diterjemahkan sih mengklaim. Jadi kadang-kadang kita lupa jadi bahasa Indonesia yang asli ya. Aslinya apa? Di bahasa hukum Tahunya sih, kan klaim 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 gitu ya. iya di bahasa hukum sih sering saya artikan itu menggugat biasanya. Hmm. Iya, Biasa kan orang nggak mengklaim asuransi lah apalah iya gitu. menggugat atau menuntut ya, bolehlah menuntut ya, menuntut atau ya menggugat. Oke, karena terbiasa saya di bahasa hukum, jadi saya artikan menggugat artinya lebih lebih tajam arti menggugat sebenarnya kalau hanya menuntut. Kalau menggugat itu berarti ada tuntutan dan juga ada hak yang kita terima gitu. Hmm. Ya, gitu. Lebih lebih dalam dia seperti comprehend dan understand, Kak. Understand kan mengerti, mengerti aja gitu. Tapi kalau comprehend mengerti dan juga memahami gitu. Oke. Kalau kita kan biasanya understand, ya understand tahu-tahu aja gitu. Tapi ketika ditanya balik secara lebih detail kita nggak paham gitu. Tahu-tahu aja gitu. Cuman tahu-tahu aja gitu. Iya, jadi beda dengan yang comprehend ya, comprehend. Kalau comprehend artinya coba kita terjemahkan memahami lah ya. Tapi kalau cuman understand ya, ini artinya ya apa ya kamu mengerti ya, mengerti. Ini Ini paham. understand kayaknya ada kata lainnya ya. Biasa ada kayaknya kalau nggak salah di belakang ada ed atau apa gitu. Understand.
Ada Atau understand? Nggak ada kayaknya, Kak. Tapi kalau untuk bentuk keduanya apa? Biasanya lihat Kak, Kakak stand itu apa? Bentuk keduanya. kan Stood. Ya. Ini juga bentuk keduanya understood gitu. Jadi understand, understood, bentuk ketiganya apa? sama. Bentuk kedua ketiganya sama. Ya, understand, understood, understood. Stand, stood, stood. Gitu. Nah, sama kayak yang tadi, kayak ini gampang banget. Kalau kita yang pakai re tadi juga sama. Kalau ini kan make ya. Bentuk keduanya apa, Kak? Membuat. Make, Sama ya? made. Ya, made. Ya, made berarti membuat. Nah, kalau kita membuat kembali kan remake kan? Jadi jangan bingung-bingung ketika ini kata dasarnya kita sudah tahu. Ri-nya ini pasti tidak akan berubah. Jadi bentuk keduanya berarti remade. Bentuk ketiganya remade. Jadi sama kayak yang di atas gitu. Karena kata dasarnya kan memang berasal dari make. Made, made berarti remake, remade, remade ya, membuat kembali. Oke. Oke, group ya, mengelompokkan. Ya, kalau mengelompokkan kembali, Regroup gitu. iya, Hmm. iya, betul. Oke, ini yang hanya ede-ede dia. Contohnya group, 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 ya, mengelompokkan. Nah, kalau mengelompokkan berarti kembali berarti regroup, ya. Berarti ini juga pakai yang ede-ede, hanya ditambah riri doang kan? Regrouped, regrouped, regrouped. Jadi kalau kita sudah tahu kata dasarnya gampang banget. Nah, cara untuk menambah kosakata tuh saya biasanya belajar dari yang tadi yang oh kalau misalkan ada in tapi nggak semua ya. Tapi ketika kita membaca kita langsung oh ini kali ya. Kalau in kan kemarin artinya menidakkan. Oh, kalau in yang tadi inefektif, oh berarti artinya tidak efektif. Oh, jadi kadang-kadang kita bermain-main di situ. Meskipun kita belum paham sebetulnya, nanti kalau kita sudah misalkan ada waktu kita cari di kamus, oh iya betul ya artinya tidak ya gitu. Karena kita udah tahu seperti ini juga ri kan. Oh ri. Kalau grup kan kita tahu nih grup kan mengelompokkan ya. Pas kita lihat ada kata regroup, oh ini artinya mengelompokkan kembali kali ya. Nah, ketika kita menerjemahkan kalimatnya benar artinya pasti pasti itu. Feeling kita tahu oh ini pasti nih regroup artinya berarti mengelompokkan kembali nih. Karena ketika kita menerjemahkan kalimatnya tuh menggunakan menerjemahkannya dengan yang tadi ya berarti grup mengelompokkan, regroup berarti mengelompokkan kembali. Oh, berarti artinya itu di sini ya gitu. Nah, jadi nah untuk yang itu nanti kita belajar yang lain. Banyak cara menambah kosakata tadi ada ya yang in, yang re, yang dibaca ri ya. Nah, kita ke kalimat yang lain lagi. Nanti kita akan coba membahas kosakata dari kalimat yang ada. Mungkin muncul nanti. Coba. Yang ini, can you read please? Your card does not allow for this transaction. Iya, apa artinya allow? Hmm, allow itu My mother doesn't allow me to go with my friends tonight. tidak diizinkan gitu ya. Iya, iya. Jadi kartu Anda tidak mengizinkan untuk transaksi ini. Artinya, kalau kita terjemahkan di bahasa Indonesia, terjemahannya seperti itu kaku banget ya. Berarti artinya kartu Anda tidak
apa namanya tidak apa Didukung gitu ya mungkin ya. iya, artinya kartu Anda tidak bisa membayar untuk transaksi ini gitu. Artinya tipe kartunya mungkin berbeda ya. Jadi your card does not allow for this transaction. Mungkin Tapi kalau diterjemahkan secara formal, kartu Anda tidak mendukung untuk pembayaran ini atau betul, transaksinya ya. betul. Jadi kartu Anda tidak mendukung untuk sama pengertiannya juga dengan yang tadi ya. Artinya your card does not support this transaction. Jadi your card does not allow for this transaction. Sama aja artinya. Mereka menggunakan kata-kata yang berbeda. Ya, di atas juga tadi kan your card does not support this type of purchase. Sama artinya dengan your card doesn't allow this transaction. Tapi mereka menggunakan kosakata yang berbeda. Artinya sama saja. Jadi allow artinya allowed, allowed artinya mengizinkan. Oke, mengizinkan. Bukan your. Ini, can you please read? You meet your credit limit. Yes, you meet your credit limit. Berarti kalau diterjemahkan, Hmm, kalau sudah diterjemahkan kata per kata nggak bagus kan? Kamu bertemu, kamu ketemu limit kartu kredit kita ya. iya, kamu ketemu batas kartu kreditmu. Enggak ya, artinya kartu Anda sudah Mencapai limit gitu ya. mencapai limit gitu ya. Kartu Anda sudah mencapai limit. Mencapai, kita sudah terjemahkan limit ya. Kalau di bahasa Indonesia yang bagus sih, kartu Anda sudah mencapai batas batas transaksi gitu ya. Boleh kita terjemahkan transaksi karena berhubungan dengan pembayaran ya. Kartu Anda melebihi batas Atas transaksi. transaksi. Oke, this one. Your length purchase is apa ini? Flagged Flagged as as a a fraud. 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 Iya, fraud. 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 Ya, fraud. Oke, berarti kalau diterjemahkan, oke, ya, saya baca dulu. Your large, kemarin ingat GE pasti bunyinya J ya. Your large purchase is flagged as a fraud. Your large purchase is flagged as a fraud. Jadi kalau diterjemahkan pembelian Anda yang sangat besar ya dibenderakan sebagai penipuan. Artinya bertanda bendera ya. Berarti kalau diterjemahkan pembelian Anda sebesar ini ya ditandai sebuah atau dianggap sebagai penipuan. Jadi kita terjemahkanlah ini dianggap ya. Is flagged artinya itu kalau di bahasa komputer tuh ada tanda khusus yang mengartikan itu eh, apa ya perhatian khusus ya, flag. Jadi ada tanda bendera atau kalau di komputer tuh memang ada tanda bendera kecil yang menandakan itu hati-hati ya. Oke, jadi your large purchase is flagged as a fraud. Biasanya kalau limit kartu kita misalkan 50 juta kok kita pembayarannya kok 1 miliar gitu ya. Jadi your large purchase is flagged as a fraud. Atau biasanya kita misalkan kalau banking kan kayak gitu kan biasanya limit kita kan misalkan 5 juta. Terus biasanya kita pakaiannya 500 ribu, sejuta. Tiba-tiba kita langsung membelanjakan 4,5 juta gitu. Kadang-kadang memang seperti itu karena kebiasaan data kita itu terrecord ya, tersimpan, tercatat. Tiba-tiba dianggap sebagai penipuan karena melebihi batas. Atau biasanya kita transaksikan dalam sehari paling 2-3 kali kok ini 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, kelima kalinya dianggap penipuan karena jumlahnya sama berkali-kali dalam 1 jam gitu ya.
Nah, itu biasanya juga dianggap your large purchase is flagged as a fraud. Gitu ya. Oke, jadi tahu ya fraud itu penipuan. Flag tadi kalau flag itu kan bendera ya. Tapi kalau flag itu kata kerjanya berbendera atau memiliki bendera. Nah, ini jadi kemarin kalau to be ditambah kata kerja bentuk ketiga artinya di diberikan tanda bendera atau dibenderakan nggak mungkin lah ya, diberi tanda bendera lah ya. Is Hmm. flagged ya. Jadi ini menjadi kalimat pasif. Artinya pembelian besar Anda ini ditandai ya. Jadi kita terjemahkanlah ditandai sebagai sebuah Sebagai penipuan ya. penipuan gitu. Oke, bacanya fraud ya, fraud. Oh, Kemarin kita kan sudah ini mungkin kakak sudah saya jangan kemarin. Kalau au-au itu kan bacanya o ya. Contohnya automatic ya. O. Jadi bacanya oh, o. O ya. oh, oh, Automatic. Ini juga kan fraud, jadi karena ada AU, jadi fraud. Ya, fraud. Ini juga kan authentic. Ya, jadi kita nggak bacanya AU, tapi authentic. Oh, makanya kita meminjam bahasa Inggris, tapi kita sesuaikan dengan pelafalan orang Indonesia. Karena kita tidak ada bunyi AU-AU, kita pinjamlah bunyinya dari mereka. Otomatis. Ya, hmm. otomatis. Ini juga kan jadi otentik karena kita tidak me- mengenal bunyi akhiran c kan di bahasa Indonesia, makanya kita buat ke dalam bahasa Indonesia dengan pengucapan ke, jadi otentik ya. Ini juga Oh, kan otomatis ya, gitu. Cara orang Indonesia meminjam kata-kata bahasa Inggris itu menyesuaikan fonologisnya, artinya bunyi bahasa kita gitu. Oke, kita hanya menemukan is kalau untuk kata sifat ya otomatis ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah suggestion. Kalau tadi itu hanya pemberitahuan. Nah, ini biasanya ketika ada kartu-kartu seperti itu bermasalah, biasanya apa sih saran dari kita? Ada 5 kalimat yang sering kita temukan. Coba dibacakan. Ini terlalu kecil ya? enggak kok. Oh, enggak ya? Coba. You should contact your insurer. Issuer. Apa issuer? Berarti issuer ya berarti bank yang mengeluarkan kartu tersebut ya. You should Oh, contact your issuer. Ya, issue itu kan artinya issue mengeluarkan ya. Makanya kalau issued date artinya tanggal dikeluarkan. Jadi issuer berarti kan ketika kemarin sudah ada ER berarti pelakunya, berarti orang yang mengeluarkan atau eh, apa namanya pihak yang mengeluarkan berarti issuer ya berarti pihak yang mengeluarkan kartu tersebut berarti perusahaan ada kita anggaplah bank ya karena kita kan kalau kredit kartu kredit kan biasanya dari bank ya you should contact your issuer jadi silakan hubungi bank Anda gitu ya. Oke berarti kemarin kalau kata should berarti saran ya. saran. Mungkin Iya. kamu seharusnya gitu Iya, ya. jadi kita terjemahkan kamu seharusnya atau Anda semestinya ya, you should ya. Nomor 2, You should check if you miss your payment. iya, you should check if you miss your payment. Berarti artinya Kamu seharusnya cek apakah kamu lupa membayar gitu ya. iya, di sini artinya you should check if you miss your payment. Kamu harus ya Anda harus mengecek apakah Anda sudah membayar cicilan kartunya itu loh maksudnya. Iya, jadi you miss di sini artinya ketinggalan atau kelewat ya, miss. Kelupaan gitu. Biasanya kalau kita bilang miss my flight bukan lupa penerbangan, artinya kita ketinggalan ya. Ketinggalan. Oke. Number 3,
check your card expression ya. Iya, check your card expiration. Expiration. Berasal dari kata expired, ya. Expired berarti kadaluarsa, ya. Iya, berarti check your card expiration artinya silakan dicek tanggal kadaluarsa kartu Anda. Oke, number 4. Perhaps your billing's address is outdated ya atau apa? Outdated, ya. Outdated. Iya, berarti Hmm, nggak tahu. iya. Kalau diterjemahkan itu Taunya alamatnya itu iya dari address kan alamat. iya outdated itu sama dengan sama dengan expired kadaluarsa berarti perhaps your billing address is outdated, ya. Berarti billing address itu alamat pembayaran ya biasanya, ya. Oke, Alamat kalau kita pembayaran. your billing address is outdated berarti kita berarti belum updated kadaluarsa bisa diterjemahkan ada dua sih versinya. Kalau untuk kita secara literal berarti kita telat bayar, ya. Telat bayar atau bukan telat bayar tapi alamat kita belum di-upgrade. Karena kalau berhubungan dengan billing address berarti eh, alamat pengiriman, tahu kan kalau kita pakai kartu kredit kan biasanya apa billing-billing itu dikirim ke rumah, ya. Alamat rumah kita gitu ya. Iya, jadi alamat biasanya kan kita waktu apa namanya apply atau melamar membuat kartu kredit kan biasanya alamat tujuan pengiriman ini kan billing, ya. Apa namanya transaksi-transaksi bulan ini berapa, terus berapa apa namanya yang sudah kita keluarkan kan biasanya per bulan dikirimkan kan. Nah, billing Nah, address-nya itu kan kita harus tulis kemana nih dikirim, ke kantor kah, ke rumah kah. Biasanya kan kita di form formulirnya itu kan harus isi. Nah, jadi bisa saja outdated di sini ketika kartunya dikirim ke alamat ditolak oleh yang misalkan gini, oh orangnya nggak di sini lagi. Nah, artinya kartu kita untuk sementara tidak yang tadi tidak kartu kita dibekukan karena alamat ketika mengirimkan transaksi tersebut atau surat menyurat itu tidak menerima surat itu lagi. Berarti kita tidak update alamat. Jadi untuk mereka memastikan bahwasanya kita benar-benar pindah, mereka membutuhkan dulu update apa namanya alamat kita. Jadi update dengan outdate itu kan berbeda, ya. Update berarti eh, apa ya informasi terbaru, ya, update, ya. Kalau outdated berarti informasi lama gitu loh maksudnya. Oke, jadi kalau diterjemahkan di sini alamat Anda tidak belum diperbarui